Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan kita dengan salat subuh berjamaah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala yakhsha ala i'tadilu fi sujud wa la yaftarish ahadukum dhira'aihi iftirashil kalbi, atau kama qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dimakruhkan di dalam pelaksanaan sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menghamparkan tangan ketika sujud seperti anjing menghamparkan tangannya. Artinya tangannya tidak diangkat, tapi diletakkan di atas tempat sujud. Sebetulnya kucing juga seperti itu, bukan anjing saja. Tapi kenapa Nabi menggunakan bahasa anjing, tidak bahasa kucing? Nah, di sini balaghahnya, rahasianya daripada redaksi ini adalah supaya manusia menghindari perbuatan tersebut. Kalaulah dia disamakan dengan kucing, itu enggak terlalu menyakitkan. Kamu kucing, kan enggak terlalu tersinggung. Oh, tapi kalau bilang anjing kita marah langsung. Nah, akhirnya Nabi menggunakan bahasa anjing. Untuk apa? Supaya kita tidak mau melakukannya. Ini yang disebut dengan sastra, memilih kosakata yang dalam kosakata itu memiliki tujuan yang lain supaya orang menjauhinya. Jadi intinya, di antara perkara yang makruh di dalam melakukan sujud itu adalah meletakkan tangan di atas tempat sujud, meletakkan hasta di atas tempat sujud tanpa mengangkatnya. Yang diperintahkan oleh Nabi adalah mengangkatnya, jangan sampai diletakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau Nabi sujud, maka bisa lewat di bawah perut Nabi itu anak kambing. Berarti antara perut dengan paha itu renggang. Jadi bagian pinggul diangkat, sehingga bisa lewat di situ anak kambing. Itu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau fisik kita pada hari ini mungkin bisa lewat kucing. Nah, jangan sampai kalau kita sujud itu enggak ada celah untuk lewat oleh kucing, berarti sujud kita salah. Sujud yang benar itu kalau kita sujud, kucing bisa lewat di antara perut, paha dan tempat sujud. Kecuali darurat, misalnya dia dalam kondisi hamil misalnya, atau dalam kondisi yang lain. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan juga duduk, disunahkan juga bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, duduk sejenak.
Rakaat pertama setelah sujud kedua, mau naik ke rakaat kedua disunahkan duduk yang disebut dengan duduk istirahat. Berapa kadar duduk istirahat? Kadar terlama duduk istirahat yang dibolehkan itu seukuran duduk antara dua sujud. Itu terlamanya. Tapi jangan sampai sejauh itu, selama itu. Minimal ketika kita duduk itu kita bisa baca subhanallah sejenak, kemudian kita bangkit ke atas. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, kalau kita melakukan sholat dengan duduk istirahat, kita baca takbirnya kapan? Apakah dari sujud duduk lalu berdiri, berarti takbirnya panjang? Atau dari sujud ke duduk takbir, berarti ke atasnya nggak ada takbir lagi? Atau kita duduk dulu baru berdiri takbir? Maka sesuai dengan konsep yang kita katakan kemarin pagi, aqimis sholata lidzikri, tidak boleh ada pergerakan solat itu yang kosong dari zikir. Maka ulama menyimpulkan takbir itu memang panjang dari sujud. Allahu Akbar. Jadi dari sujud, duduk, berdiri. Dari sana takbirnya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika bangkit itu kita dianjurkan bertekan di atas tempat sujud. Bertekan. Nah, dalam masalah hal ini diriwayatkan bahasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir usia beliau, ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ketika bangkit dari tasawuf awal ke rakaat ketiga, beliau bertekan di atas tempat sujud. Nah, dalam hal ini ulama hadis memandangi dari dua sisi. Sisi pertama adalah yang jelas apapun yang terakhir dilakukan oleh Nabi dalam hidupnya, itulah yang menjadi syariat. Yang dimasukkan dalam ilmu mustalahul hadis atau usul fiqh dengan bahasa nasikh mansukh. Hukum yang membatalkan, hukum yang dibatalkan. Sama ketika Fathul Makkah, Nabi setelah sholat zuhur, sebelum sholat zuhur berwudu, kemudian ketika sholat asar enggak berwudu lagi, ketika sholat maghrib tidak berwudu lagi. Lalu sahabat memperhatikan perilaku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya, sebelum Fathul Makkah, Nabi itu berwudu setiap salat. Zuhur berwudu, asar berwudu, maghrib berwudu, isya berwudu. Walaupun tidak batal. Lalu sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang ini agak lain engkau cara ibadahnya. Kenapa wudunya cukup sekali saja untuk zuhur dan asar? Biasanya di Madinah sebelum-sebelumnya engkau berwudu setiap salat." Nabi SAW menjawab, Allah berkehendak, Allah bisa saja kapan saja merubah syariatnya. Akhirnya maka itulah yang menjadi syariat yang terakhir. Kenapa? Apabila ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi bertentangan dengan dilakukan oleh Nabi yang datangnya belakangan, maka yang belakangan itulah menjadi hukum. Nah, begitu jugalah dalam pandangan sebagian ulama hadis yang sebelumnya Nabi ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua tidak bertekan, langsung aja berdiri cegat begitu. Begitu juga daripada rakaat kedua ke rakaat ketiga, rakaat ketiga ke rakaat keempat. Nabi tidak bertekan, tapi di akhir hayatnya Nabi bertekan. Sehingga ulama menyimpulkan, sebahagian ulama menyimpulkan sunnah bertekan. Menurut pandangan sebagian ulama yang lain, bukan, tidak sunnah bertekan. Nabi bertekan ketika itu karena beliau sudah tua, karena badan beliau sudah gemuk dan usia telah tua. Akhirnya Nabi bertekan. Berarti bertekannya Nabi karena faktor usia. Maka bagi orang-orang yang perlu bertekan, silahkan bertekan ketika bangkit. Kalau enggak perlu. Nah, ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Ulama Syafi'iyah mengambil yang mana? Kalau kita disuruh memilih, Bapak pilih yang mana? Enggak punya dasar untuk memilihnya.
Katakan pilih yang pertama, apa dasarnya? Katakan pilih yang kedua, apa dasarnya? Nah, karena kita nggak tahu dasarnya, kita wajib bermazhab. Kita ikut saja apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i memilih apapun kondisinya, yang jelas yang datangnya belakangan itulah syariat yang terakhir. Maka disunahkanlah bertekan ketika bangkit dari duduk istirahat rakaat pertama ke rakaat kedua ke rakaat ketiga. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, bertekannya seperti apa? Nah, ada yang bertekan dengan tinjunya. Nah, ada yang bertekan dengan telapak tangannya. Mana yang benar? Kalau kita lihat hadisnya mengatakan begini. Nabi SAW bangkit daripada rakaat kedua ke rakaat ketiga, beliau bertekan di atas tempat sujudnya kal ajin, seperti orang mengadon tepung. Kalau kita ngadon tepung pakai sendok buat bakwan, berarti kan nggak mungkin. Nah, mengadon tepung yang mana? Orang mana? Jangan lihat orang kita, lihat orang Arab. Ketika mereka ngadon tepung untuk buat roti canai misalnya, itu dia ngadon, dia pakai tinju atau pakai telapak tangan. Bapak Ibu pernah lihat? Kalau enggak, beli dulu roti canai, martabak Mesir. Nah, mereka mengadonnya dengan telapak tangan atau dengan tinju? Nah, sebahagian menganggap dengan tinju. Akhirnya dengan tinju dia berdiri. Kalau dah dengan tinju, berarti keringatnya akan nempel dengan roti. Maka yang kita lihat itu orang dengan telapak tangan, diampaskan, diputar lagi, dan telapak tangan. Nah, berdasarkan hadis itu, maka ulama Syafi'iyah mengatakan bertekan dengan telapak tangan, bukan dengan tinju seperti yang kita lihat yang terjadi pada saat ini. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, kata ulama hadis, itu salah tulis, ajin, bukan ajin sebetulnya, tapi tulisan yang benarnya adalah ajiz, seperti orang lemah. Nah, kalau orang lemah tentu dia bertekannya bukan dengan tinju, dengan telapak tangan. Kalau nggak percaya nanti coba waktu usia dah terlalu tua, itu kalau mau bertekan itu pakai tinju kah sanggupnya atau dengan telapak tangan. Itu penjelasan tentang penjelasan ulama bagaimana kita bertekan daripada rakaat kedua ke rakaat ketiga, rakaat pertama duduk istirahat ke rakaat kedua. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan dalam kitab beliau, bertekannya itu jangan di depan, tapi bertekannya itu di samping paha. Kenapa? Karena kalau bertekannya ke depan begitu, berarti kita sudah membentuk rukuknya orang salat duduk. Kalau kita bertekannya begitu, Allah, berarti kita sudah membentuk rukuknya orang salat duduk. Kita dianggap telah menambah rukun salat, dan itu membatalkan salat menurut pandangan ulama. Nah, bagaimana perkara sunnah yang kita lakukan tidak menyebabkan kita terlibat perkara yang mukhtalaf, maka ikut penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti, bertekannya itu di samping paha kita, di dekat lutut. Usahakan kepala jangan terlalu menunduk, tapi berdiri ke depan, berdiri ke atas, jangan menunduk ke depan begitu. Karena kalau menunduk ke depan, kita telah membentuk satu gerakan rukun yang akan menyebabkan batal salat. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduk tasawuf akhir. Duduk tasawuf akhir, kalau kita baca beberapa riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki kanan Nabi itu tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Kemudian kaki kiri Nabi dimasukkan di bawah kaki kanan.
Kemudian jari jemari kaki kiri itu menghadap ke arah kiblat. Di kaki, lutut begini, ini menghadap ke arah kiblat begitu. Jangan diluruskan, tapi dibengkokkan jari kaki kiri ini di bawah kaki kanan. Jadi jarinya menghadap ke kiblat. Jangan diluruskan. Fadilahnya adalah pertama, kalau sekiranya di samping kanan kita ada orang yang lebih gemuk, lalu dia duduk tasawuf akhir, kalau kaki kita posisinya begini, dia akan duduk di sini. Nah, yang menduduki kaki duduknya, sholatnya tidak khusyuk, rasa-rasa menyakiti kawan. Yang kakinya diduduki juga tidak khusyuk sholatnya. Ayo tasawufnya begini, menahan berdiri ini sampai kapan imam selesai ini, karena dia mengganggu kawan di sampingnya. Nah, bagaimana supaya sholat itu tidak terganggu? Maka Nabi mensunahkan kaki kiri kita yang ada di bawah kaki kanan itu jarinya diluruskan menghadap ke arah kiblat. Kalaupun ada orang gemuk siapapun yang bersandar, dia akan bersandar dengan telapak kaki, posisinya begini. Jadi tidak merusak kekhusyukan sholat. Baik orang yang kakinya disandarkan atau orang bersandar ke kakinya, dia akan konsentrasi dengan ibadah solat karena tidak menyakiti dan tidak disakiti. Kemudian Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah tasahud ada dua riwayat. Yang pertama diceritakan dalam sebuah sahih Muslim, Nabi meluruskan, melipat dua jarinya, kemudian menyatukan jari jempol dengan jari tengah, kemudian meluruskan telunjuk agak bengkok lurus ke depan, bukan lurus ke atas tapi ke depan, karena menunjukkan menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, melipat tiga jari, kemudian meletakkan jempol di pangkal telunjuk. Ini dua riwayat yang disebutkan dalam hadis sahih yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana kita membuat posisi tangan waktu tasahud. Ya, kalau kita begitu saja sah saja salatnya, enggak mau dilipat. Kalau begini juga sah salatnya. Kalau begini juga sah salatnya. Kalau begini juga sah salatnya. Tapi kita kan bukan mencari masalah yang sah enggak sah. Yang kita cari mana yang sempurna ikut Sayyidina Muhammad. Mana yang sempurna? Kalau pakaian pengen yang sempurna, rumah pengen yang sempurna, kendaraan pengen yang sempurna, makan pengen yang sempurna, pas salat asalan, kan aneh. Untuk yang sementara sempurna-sempurna semuanya. Ibu-ibu kalau pergi beli elektronik, lihat yang terbaru, yang terbagus. Pengen yang sempurna, pengen yang paling canggih daripada saudaranya. Tapi kenapa dalam ibadah kita tidak mau yang sempurna? Maka kita sampaikan cara yang sempurna dalam tasawuf itu cuma dua saja. Satu, menggenggam jari kelingking dan jari manis, menyatukan jempol dengan jari tengah, kemudian telunjuk lurus ke depan. Yang kedua, melipat tiga jari, meletakkan jempol di pangkal telunjuk. Nah, telunjuk ini disebut musabbihah, yang sebelumnya dikatakan sabbabah. Sebelum datang Islam, telunjuk disebut dengan jari sabbabah. Apa arti sabbabah? Untuk mencela. Jadi kalau bos itu ngatur tuh, kalau marah dia pakai telunjuk, kamu gitu, sabbabah. Tapi setelah masuknya Islam, jari ini bukan sabbabah lagi namanya, musabbihah, jari yang bertasbih. Kenapa jari ini jari yang bertasbih? Karena jari ini berhubungan dengan hati. Maka para ulama tasawuf, mereka mengajarkan kalau memainkan tasbih bukan dengan jempol, bukan dengan jempol. Ini tasbihnya pramugari, boleh tuh dua hitung. Tapi kalau tasbihnya kita berzikir dengan telunjuk. Kenapa dengan telunjuk? Karena ini berhubungan dengan hati. Kita tidak mau lidahnya zikir, hatinya enggak berzikir. Bagaimana hati bangun ketika berzikir? Maka dipakailah telunjuk.
Walaupun nggak ada tasbih, kalau bapak ibu melihat ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama mursyid tarikat, mereka zikir pasti telunjuknya. Karena ini menghubungkan dengan hati, supaya lidah baca zikir, hatinya juga terbangun. Ini rahasia yang disebutkan oleh para ulama, kenapa dengan telunjuk tidak dengan jari yang lain. Karena jari telunjuk berhubungan dengan hati. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah mengangkat seperti yang kita sampaikan kemarin pagi, kita pakai mengangkat tanpa digerakkan, illallah, diangkat jangan diturunkan lagi. Kapan diturunkan? Setelah kita salam ke kiri dan ke kanan. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam hadis yang berbunyi, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan supaya untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyalahi imam. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam kalian telah baca takbir, maka bacalah takbir. Nah, dalam hal ini ada sebahagian masyarakat kita lihat, enggak terlalu banyak, sebagian kecil, ketika mereka membaca hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang solat selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka akan diberikan dua kebebasan, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Selamat daripada neraka, selamat daripada sifat munafik. Jadi dipahami di situ adalah solat 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Akhirnya dia takbir bersama imam. Imam mau takbir, dia takbir juga. Karena hadisnya bersama imam. Nah, ini kekeliruan yang terjadi karena memahami hadis sendiri. Padahal bagaimana cara pelaksanaan salat berjamaah? Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam kalian telah takbir, Allahu akbar, fakabbiru, maka takbirlah kalian. Idza raka'a farka'u, apabila imam sudah ruku, maka rukuklah. Sudah, bukan sedang, bukan akan, tapi menggunakan bahasa fi'il madhi. Idza raka'a, telah ruku. Artinya ketika imam sudah pasti ruku, farka'u, maka rukuklah. Lalu bagaimana kalau sekiranya imam mau ruku, kita menyusul ruku, salatnya sah. Bahkan kalau orang ruku serentak dengan imam sekalipun, salatnya sah, tapi makruh. Tapi apabila dia duduk imam dibiarkan dahulu sedikit, kemudian dia menyusul belakang, salatnya sah, jamaahnya dapat, tapi tidak sempurna. Maka kesempurnaan salat berjamaah adalah kita pastikan imam kita ruku dulu. Allahu akbar, sudah dia begini, farka'u, baru kita ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bacalah rabbana walakal hamd. Nah, kata para ulama seperti yang kita bahas 2 hari yang lalu, walaupun di sana ada bahasa perintah bacalah rabbana walakal hamd, tapi kalau lihat dari hadis yang lain, makmum tetap membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau kita ambil satu hadis itu saja, betul makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau kita lihat dari hadis yang lain, makmum tetap membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, berarti gerakannya makmum kosong dari zikir. Naam. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam telah sujud, apabila imam telah sujud, maka sujudlah kalian.
Maka dalam kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna ahadun, tidak ada seorang pun dari kami, yahna zahrahu, itu akan menurunkan punggungnya, hatta narahu qad sajad, sehingga kami betul-betul melihat Nabi itu sudah sujud. Hadis surah Imam Muslim. Jadi kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, kami solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami satu orang pun dari kami itu tidak akan menundukkan punggungnya, menurunkan punggungnya ke bawah sampai betul-betul kami melihat Nabi itu betul-betul sujud. Nah, di sini pengamalannya para sahabat radhiyallahu taala anhu dalam makna hadis, iza sajad fasjudu, apabila imam telah sujud maka sujudlah. Jadi kita biarin imam kita dulu turun ke bawah, Allahu Akbar, baru kita nyusul, Allahu Akbar. Kemudian di akhir hadis itu Nabi sabdakan, iza shalla jalisan fasallu julusan, apabila imam kalian solatnya duduk, maka solat duduk jugalah kalian. Nah, di akhir hadis ini sudah mansukh. Nah, akhir hadis ini mansukh. Jadi kalau imam kita berhalangan misalnya, akhirnya terpaksa imam kita mengimami kita solat dalam keadaan duduk, makmum tidak boleh duduk, wajib berdiri. Lalu bagaimana dengan akhir hadis itu? Akhir hadis ini kata para ulama sudah dimansukh dengan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau menderita sakit parah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin solat dalam keadaan duduk, lalu di sebelah kanannya Sayyidina Abu Bakar solatnya berdiri. Kata perawi hadis, Sayyidina Abu Bakar solat dengan solatnya Nabi, kemudian jamaah memperhatikan berdirinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hadis itu sudah mansukh, enggak dipakai lagi bagian ujungnya, karena yang terakhir dalam pelaksanaan ibadah solat, Nabi mengimami solat di akhir hayat beliau dalam keadaan duduk, sementara sahabat tetap berdiri. Nah, hadis ini diriwayatkan kapan? Hadis ini diriwayatkan ketika Nabi jatuh dari kuda beliau. Ketika Nabi jatuh dari kuda, kemudian beliau sakit, lalu Nabi mengimami solat dalam keadaan duduk. Pada saat itu sahabat solatnya berdiri. Selesai solat Nabi sabdakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam solat berdiri, kalian berdiri. Kalau imam solat duduk, kalian duduk. Akhirnya di saat itu sahabat semuanya solat duduk, karena Nabi duduk. Ini di pertengahan kehidupan Nabi. Itu sakitnya Nabi karena jatuh dari kuda. Tapi sakit akhir hayatnya Nabi, beliau mengimami solat dalam keadaan duduk, tapi sahabat semuanya berdiri. Nah, seperti konsep yang kita katakan dalam ilmu mustalahul hadis, apabila ada dua hadis yang bertolak belakang, kita pakai yang bagian akhir, itu yang disebut dengan nasikh, sementara yang pertama disebut dengan mansukh. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sabdakan, "Ala yakhsha, apakah tidak khawatir, alladzi yarfa'u ra'sahu qablal imam, orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dari sujudnya, ayyuhawwira aw yughayyira ra'sahu ra'sa himar, Allah akan mengganti kepala orang tersebut dengan kepala keledai." Jadi ancaman kalau kita terburu-buru mengangkat kepala dari sujud, sebelum imam kita mengangkat kepala dari sujud, Nabi mengancam Allah akan robah kepala orang itu dengan kepala keledai. Dalam sebuah cerita diceritakan, ada salah seorang imamul hadis. Beliau terkenal dengan hadisnya, banyak murid-muridnya. Tapi imam hadis ini tidak pernah mengajarkan hadisnya kepada muridnya,
dengan bertatapan muka. Walaupun muridnya laki-laki semuanya. Beliau mengajarkan itu di balik kelambu. Murid-murid duduk di belakang kelambu mendengarkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika salah seorang murid pamit, murid yang dekat dengan beliau pamit dan memohon kepada gurunya untuk melihat muka gurunya walaupun sekali saja. Lalu kata gurunya, saya perkenankan kamu untuk melihatnya, tapi ceritakan nanti setelah saya meninggal. Ceritakan setelah saya meninggal dan kamu jangan kaget. Ketika murid melihat gurunya, Syekhul Hadis tersebut mukanya mirip keledai. Mukanya mirip keledai. Kata beliau sama muridnya yang satu orang tersebut, ini asbab daripada saya ketika saya sholat berjamaah di belakang imam, terlintas di hati saya tentang hadis yang Nabi sabdakan, orang yang mengangkat kepala lebih duluan dari imam, Allah akan robah mukanya di muka keledai. Ini benaran atau enggak ya? So coba. Hanya beliau coba, pada saat itu betul mukanya berubah menjadi muka keledai. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat yang terjadi di zaman tabi'in. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua riwayat yang kita pastikan sebagai peringatan bagi kita jangan mencoba-coba menantang sunnah. Yang pertama, kana rajulun yaqulu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisimali. Ada satu orang makan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul bi yaminik. Nabi katakan, Nabi tegur orang tersebut, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Kata laki-lati itu, la astati', saya enggak mampu. Saya enggak biasa. Dia katakan itu karena sombong. Lalu Nabi katakan, mastata'akallah, semoga kamu betul-betul tidak sanggup. Akhirnya kata perawi hadis, orang itu tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Struk tangan ini karena menantang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nama ahadukum fala yaghsil yadahu fil ma." Apabila bangun tidur oleh salah seorang kalian, jangan sekali-kali langsung dia mencuci tangannya ke wadah, tapi cucilah lebih awal sebelum dimasukkan ke wadah. Li'annahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu tadi malam di mana tangannya bermalam. Kata seorang laki-laki pada saat itu mendengar hadis itu, dia katakan, siapa yang enggak tahu tangannya tadi malam? Memang tangan kemana? Enggak mungkin ke dapur. Kita tidur tangan paling sekitar kita saja. Akhirnya bangun dia di pagi hari, apa yang terjadi? Tangannya masuk ke dalam duburnya sampai ke pergelangan tangannya. Ini karena dia mencoba-coba meremehkan, merendahkan hadis-hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendengar hadis, kalau katakan tidak mampu, bilang tidak mampu. Tidak ada masalah kalau enggak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Karena tidak semua sunnah itu wajib dilakukan. Ada yang sekedar sunnah kesempurnaan. Tapi jangan coba-coba meremehkannya, jangan coba-coba merendahkannya. Kalau merendahkan sunnah, kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatirkan, kata Nabi, jangan sampai makmum bangkit dari sujud sebelum imam. Kalau kita bangkit sujud sebelum imam, Allah akan robah muka kita dan muka keledai. Kalau hakikatnya tidak berubah, kalau zahirnya tidak berubah, bisa-bisa batinnya berubah. Apa maksud batinnya berubah? Gara-gara dia sering mengangkat kepala duluan daripada imam, akhirnya kepalanya enggak bisa berfikir. Allah beri dia otak keledai. Karena simbol kebodohan itu adalah keledai. Seperti keledai membawa kitab. Dia tidak paham apa yang dia bawa. Akhirnya kenapa ini orang semakin hari semakin bodoh? Oh, ternyata dia mengangkat kepala duluan daripada imam. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau kita ingin mendapatkan sebuah kecerdasan kepada anak-anak kita, maka kita lamakanlah dalam bersujud, karena itu akan menyebabkan darah mengalir ke saraf-saraf otak
dan itu adalah posisi di mana seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian materi untuk sementara. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan dia, setiap pergerakan sholat itu selalu diiringi dengan takbir. Namun ada satu gerakan yang tidak diiringi dengan takbir, yaitu bangkit dengan mengucapkan Subhanallah dengan hamdah. Kira-kira ada apa itu? Yang kedua, kita tahu semua yang telah disampaikan bahwasanya membaca surat Fatihah dan surat itu masuk dalam bagian rukun. Ini yang terjadi ketika menjadi imam dalam rakaat yang ada surat di sana. Nah, terjadi lupa membaca surat Fatihah. Dalam masalah Imam Syafi'i kita harus menambah satu rakaat untuk mengganti daripada yang lupa lain. Tapi ada yang lain yang tidak perlu, karena bacaan surat itu ditanggung semuanya. Jadi kesalahan dalam itu akan ditanggung imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairal jazak. Perpindahan gerakan solat ke gerakan solat itu diiringi dengan takbir intiqal. Kemudian berbeda dengan Sami Allahu liman hamidah. Kenapa berbeda? Riwayat ada yang diceritakan salah satu sahabat, saya lupa namanya, yang jelas daripada salah satu sahabat yang empat, kemungkinan besar adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau merasa ketinggalan. Beliau merasa ketinggalan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari rumah ini kayaknya sudah terlambat nih. Kayaknya sudah terlambat. Maka beliau buru-buru pergi solat berjamaah. Nyampai di masjid, ternyata Nabi masih ruku. Ternyata Nabi masih ruku. Ketika Nabi i'tidal, ketika Nabi masih ruku, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala masuk, kemudian beliau takbir, Allahu Akbar, dapat ruku bersama imam. Ketika beliau bangkit itu, beliau katakan alhamdulillah, alhamdulillah saya tidak tertinggal rakaat. Sebelum kita lanjutkan, ini sikap daripada sahabat dengan menjaga salat berjamaah. Kalau mereka tertinggal takbiratul ula, mereka akan berkabung selama 3 hari. Kalau mereka tertinggal salat berjamaah, mereka akan bersedih selama 1 minggu. Salah satu tabi'in, pada saat itu beliau tidak sempat salat subuh berjamaah. Kemudian didatangi oleh salah satu kawannya, mengatakan, kenapa kamu tidak sempat salat subuh berjamaah tadi pagi? Kata beliau, kalaulah sekiranya anak saya yang meninggal, pasti satu kota ini akan mentakziahi saya. Tapi ketika sholat subuh saya tertinggal, cuman kamu yang datang menanyai. Begitu enteng bagi manusia pandangan dunia, pandangan akhirat dipandang daripada begitu enteng bagi manusia memandang musibah akhirat daripada musibah dunia. Jadi kita lanjutkan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena merasa tidak tertinggal takbiratul ula, tidak tertinggal rakaat pertama, sempat ruku bersama Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan alhamdulillah. Maka pada saat itulah turun riwayat mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, sebetulnya kalimat Sami Allahu liman hamidah itu adalah menetapkan,
menetapkan perkataan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu riwayat yang kita baca. Kalau mau menanya asal usulnya. Tapi kalau mau jawaban yang lebih tegasnya, seluruh amal agama itu adalah tauqifi, perkara yang bergantung kepada syariat. Nah, setiap perkara yang bergantung kepada syariat itu tidak ada lagi pertanyaan. Al aslu la yus'al. Kaidah usulnya al aslu la yus'al. Hukum asal tidak boleh lagi dipertanyakan. Kenapa solat zuhurnya 4? Kenapa solat asarnya 4? Kenapa subuh 2? Ini orang-orang liberal bisa masuk di sini. Masa subuh 2 rakaat, orang sedang senggang-senggang waktunya, dari tadi malam sudah tidur istirahat, lepas subuh masih panjang jam kantor, dikasih 2. Sedang sibuk-sibuk bekerja, kenapa zuhurnya 4? Capek-capeknya, kenapa asar 4? Dan ngantuk-ngantuknya mata, kok 4 solat isyanya? Ini enggak boleh. Hal ini masuk di dalam hati kita karena ini adalah pemikiran liberal. Nah, atau yang dikatakan kemarin filsafat, mempertanyakan semuanya, melogikakan semuanya. Kalau enggak logika, enggak diamalkan. Itu satu jawaban. Jawaban yang lebih sederhana, jawaban yang lebih mendekati, yang mudah dipahami, yaitu yang tadi. Nah, karena Nabi bersabda, khatibun nas ala qadri ukulihim. Ajaklah orang berbicara sesuai dengan kadar akal mereka. Kalau jamaah salat subuh yang sudah rutin berjamaah, itu boleh kita berikan jawaban yang kedua tadi. Mereka enggak akan tersinggung karena mereka memahami agama. Tapi kalau orang-orang baru yang bertanya, kenapa sami Allahu liman hamidah? Berbeda daripada yang lain, kita berikan jawaban yang pertama tadi, yaitu asal mula kenapa sami Allahu liman hamidah, dikarenakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersyukur ketika itu karena dapat rakaat bersama Nabi. Kan muncul lagi pertanyaan, sebelumnya apa memang bacaannya? Itu memang enggak bisa saya jawab. Nah, sebelum Sayyidina Abu Bakar terlambat, memang apa bacaannya? Oke, itu katakanlah terlambatnya Sayyidina Abu Bakar itu di hari pertamanya sholat gitu, sehingga enggak ada bacaan sebelumnya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa demikian kita katakan? Karena ada beberapa bacaan sholat yang kita amalkan itu justru ciptaannya daripada sahabat. Nah, ciptaan daripada sahabat. Di antaranya adalah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil as-samawat amil ardi mil amasyita. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ketika Nabi mengimami solat, salah satu sahabat tidak membaca apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi membaca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard. Tapi sahabat ini lain bacanya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, selesai salat Nabi bertanya, manil mutakallim? Siapa yang tadi ngomong? Kalau orang Arab tentu bahasanya ngomong, karena bahasa yang dibaca itu adalah bahasa Arab. Kalau kita, siapa yang tadi yang bacaannya berbeda? Kata sahabat itu, saya wahai Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu bid'ata wa asara malaikatan. Aku melihat belasan malaikat, mereka berbondong-bondong, siapa yang duluan mau mencatat amal ibadah kamu? Siapa yang pengen duluan mencatat daripada amal tersebut? Nah, di sini kita pahami bahasanya bukan perkara baru itu semuanya bid'ah. Nah, ke sana pemahaman hadisnya. Bukan semua perkara baru itu bid'ah. Bahkan di dalam ibadah salat pun ada sesuatu yang dibuat oleh sahabat yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Masya Allah, Fatihah. Nah, ketika kita menjadi makmum karena asyiknya mendengarkan bacaan imam, kita lupa baca Fatihah. Ketika imam ruku, kita ruku, atau kita ragu, tadi saya baca Fatihah enggak ya? Kita sebagai makmum nih, maka cara penyelesaiannya kata mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita ikut tasawuf akhir bersama imam, imam kita salam, kita tambah 1 rakaat. Lalu ada pendapat mengatakan tidak perlu salam saja. Kenapa Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam? Pertanyaannya, betul enggak pernyataan seperti itu?
kita katakan betul separuh, salah separuh. Yang betulnya mana? Betul bacaan Al-Fatihah ditanggung oleh makmum, oleh imam, bagi makmum yang datangnya masbuk. Jadi kalau dia datang takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam dah rukuk, dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di saat itulah makmum wajib rukuk, enggak boleh menyempurnakan Al-Fatihah. Maka sisa Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Syaratnya kalau imamnya bukan salisil baul. Syaratnya kalau imamnya suci secara total. Tapi kalau imamnya ternyata salisil baul itu adalah orang yang sudah tua, kerannya sudah longgar, jadi air kencingnya netes terus. Itu disebut salisil baul. Kalau seperti itu kondisi imamnya, maka masbuk tadi wajib menambah 1 rakaat. Al-Fatihah tidak ditanggung karena imamnya daim hadas. Tapi kalau imamnya bukan daim hadas, Al-Fatihah kita sudah ditanggung. Kita tidak wajib lagi menyelesaikannya. Itu kondisi seorang Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Tapi apabila kondisinya seperti tadi, tidak ada solusi lain selagi dia ada dalam mazhab Imam Syafi'i melainkan tambah 1 rakaat. Kecuali kalau dia pindah mazhab. Pindah mazhab dalam kondisi seperti itu tidak boleh. Kenapa? Kalau mau pindah mazhab itu dari dermaga. Jangan pindah mazhab di tengah laut. Itu kan dah sampai tengah laut itu. Tadi dia belayar yang kafar Imam Syafi'i, kemudian belayar kafar Imam Maliki, di tengah laut dia mau pindah mazhab, mati dia. Maka kalau mau pindah mazhab dari awal, wuduknya, dari takbirnya, dari akhir, baru enggak ada masalah. Tapi kalau pindahnya ada kepepet di tengah, itu tidak boleh. Jadi cara satu-satunya adalah menambah 1 rakaat. Memang ada mazhab mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum itu untuk solat jahar. Itu bukan mazhab kita. Kita mencari mazhab yang lebih aman, lebih hati-hati. Apapun kejadiannya di akhirat, kita tetap sah solatnya. Dengan hadis Nabi yang berbunyi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, silakan. Baik, terima kasih Bapak yang tadi disampaikan untuk bahwa dari bukan hati bersiga, di mana dia ada berbagai macam cara yang dilakukan berjamaah, dan juga berbiasa dari masyarakat Ustaz yang menyampaikan bahwa dalam hidup itu tak lurus, tidak bergerak. Ada juga yang bergerak berputar-putar, ada juga yang itu. Kira-kira penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz yang mungkin percaya dengan bahwa itu adalah kira-kira seperti itu bagaimana? Jazakumullah khair. Tentang telunjuk ketika tasawuf akhir. Nah, tasawuf awal dan tasawuf akhir. Jadi ada yang memainkan telunjuknya digerak-gerakkan. Ada diangkat lurus dibiarkan. Seperti yang kita sampaikan, bahasanya kata para ulama, hadis yang menyatakan Nabi solat dengan mengangkat telunjuk itu ada 11 periwayatan. Nah, jalurnya ada 11. Dari sahabat ini sampai fulan Nabi mengatakan solatnya mengangkat telunjuk, asyarabi usbu'i, asyarabi sababati, asyarabi musabbihati. Nabi mengisyarat, mengangkat. Sementara hadis yang mengatakan Nabi yuharriku, menggerak-gerakkan telunjuknya, kata ulama hadis itu cuma 1 jalur saja. 1 jalur saja. Daripada fulan Nabi SAW, Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya cuma 1 jalur gitu. Sementara yang lurus itu, yang mengangkat saja itu ada 11, 1, 2, 3, 4 sampai 11.
Maka para ulama menyimpulkan apabila ada dua hadis yang bertolak belakang, maka kaidah pertama jam'u baina dalilain, kita gabung dua dalil tersebut. Nah, dalam hal ini nggak bisa digabung. Masa bisa digabung, diangkat sama digerakkan? Angkat juga, gerakan juga. Bagaimana caranya itu? Ini perkara mustahil menurut ilmu akal. Kalau digerakkan berarti tidak diangkat. Kalau diangkat berarti tidak digerakkan. Nggak mungkin digabung. Nah, yang mungkin digabung seperti hadis yang kita sampaikan 3 hari yang lalu, yaitu tentang mengangkat tangan. Nabi mengangkat tangan hazwa mangkibai, Nabi mengangkat tangan syahmata uzunai, Nabi mengangkat tangan a'ala uzunai. Itu bisa kita gabung. Hazwa mangkibai lebarnya, syahmatai dengan jempolnya, a'ala dengan telunjuknya. Dia bisa teramalkan semuanya. Tapi masalah mengangkat dengan menggerakkan itu nggak mungkin digabung. Nah, kalau nggak mungkin digabung, kita ambil metode tarjih. Kita ambil mana yang kuat. Nah, sudah jelas yang 11 riwayatnya lebih kuat daripada 1 riwayatnya. Yang kedua, kalaupun kita katakan sama-sama kuat misalnya, yang mengangkat 11, yang menggerak-gerakkan juga 11, itu tetap kita ngambil yang angkat. Kenapa ngambil yang angkat? Karena tidak ada penjelasan daripada hadis Nabi bagaimana Nabi menggerak-gerakkannya. Tidak ada kejelasan. Apakah dari atas ke bawah atau kiri ke kanan atau memutar dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu tidak ada penjelasan. Maka apabila dua hadis ada sesuatu yang jelas, ada sesuatu yang majhul, kita ambil yang jelas. Ini cara pemilihan dalil di dalam ilmu usul fiqh atau ilmu mustalah hadis. Jadi intinya apapun yang terjadi untuk orang lain, kalau kita lihat menggerak-gerakkan telunjuk, kita pandang dengan satu hadis tadi. Insya Allah itu ada dalilnya. Tapi untuk kita sendiri, kita pakai yang 11 riwayat karena lebih konkret dan itu yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti yang tadi kayak yang dari sahabat sama yang dari Rasulullah, pas tidur kayak sama melanjutkan itu yang lebih afdal yang kita pakai kita baca itu dari Rasul atau yang dari sahabat yang lebih utama bagi kita untuk dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ada dalam pengamalan solat itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang dari sahabat memulainya. Mana yang lebih baik? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara lurus seperti itu. Yang dari Rasul lebih baik, dari sahabat tidak. Bukan begitu kesimpulannya. Yang jelas dari semua yang dilakukan oleh sahabat tersebut, mana yang ditetapkan oleh Nabi, mana yang tidak ditetapkan oleh Nabi. Itu sudut pandangnya. Mana yang disetujui oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengamalkannya, itu kita pakai. Tapi apabila Nabi hanya memandang sekedar boleh saja, kita tidak amalkan. Contoh, ketika imam Masjid Quba, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sebelum masuk kota Madinah, imamnya mereka itu mengimamin salat begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Begitu mau maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh, tidak ketinggalan qul huwallahu ahad di setiap rakaatnya. Lalu jamaahnya bilang, wahai Pak Imam, kenapa enggak ikut Nabi saja? Kamu pilih surahnya satu, mau qul huwallahu ahad kedua-duanya pun enggak apa-apa. Tapi kenapa baca surah yang lain?
Kau surah yang lain saja. Kenapa pakai qul huwallahu ahad? Kata Pak Imamnya, kalau kamu senang saya imamin seperti itu, saya imamin seperti itu. Kalau kamu enggak senang, cari imam yang lain. Pokoknya saya begitu mengimamin salat maunya. Nah, secara zahir kan berarti orang ini telah membuat sebuah perkara baru dalam salat. Akhirnya dilaporkanlah ke Madinah, disampaikan kepada Nabi. Apakah Nabi langsung memvonis bid'ah sesat tidak ikut saya? Tidak. Nabi tanyakan kepada imammu kenapa dia buat begitu. Maka imamnya katakan, saya membaca surah seperti biasa, ikut Nabi SAW, dan saya tidak bisa meninggalkan qul huwallahu ahad karena saya cinta ke surah tersebut, karena surah itu menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi SAW? Hubbuka iyyaha tudkhilakal jannah. Cinta kamu ke surah itu menyebabkan kamu masuk surga. Nah, berarti kan Nabi merekomendasikannya, tapi ulama tidak mengatakan sunnah membaca 2 surah dalam salat. Pernah ada ketemu dalam kitab fikih disunahkan bagi imam membaca 2 surah, wa duha dibarengi qul huwallahu ahad, alam nasrah qul huwallahu ahad. Enggak ada. Berarti itu tidak dianjurkan untuk diamalkan. Tapi ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika salah seorang sahabat bermimpi di dalam tidurnya, ketika bermimpi dalam tidur beliau mendengar satu pohon membaca surat As-Sajdah, lalu pohon itu bersujud dan membaca kalimat sujud yang saya lupa apa bacaannya. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi membaca bacaannya pohon. Jadi apa yang muncul dari selain Nabi SAW, kalau Nabi memotivasinya, Nabi mendukungnya, Nabi mengamalkannya, maka dia menjadi terbaik. Tapi apabila Nabi hanya mendukung saja, tapi tidak mempraktekkan dalam amal, tidak memerintahkan dalam amal, maka itu lebih baik apa yang ada dari Nabi dari apa yang ada di sahabat. Begitu cara memilah dan memilihnya. Dan kita pun tidak mampu memilih hal itu. Solusi terakhir ikut mazhab. Nah, insyaallah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih para wakil positif banyak yang mau mengaji tentang masalah wakil. Ada sebagian saudara kita yang ketika sholat dulu salah tangannya terus dibuka, kadang-kadang Assalamualaikum, dia membuka kembalikan telapak tangannya, kira-kira itu mungkin peromi yang kedua, ketika mau sujud juga tidak sedikit saudara kita ini menambah gerakan ketika sujud. Ketiga, Allahu Akbar. Nah ini kami sampai detik ini pun tidak kira-kira mungkin ada hadis sahih maupun hadis apapun yang mungkin tujuannya bisa Syukran jazakumullah khair. Mohon maaf Ustaz, yang pertama membuka tangan. Membuka. Iya. Khair, insyaallah. Riwayatnya Masya Allah lupa riwayatnya. Nanti kita cari insyaallah. Yang ketika itu Nabi SAW melarang seseorang yaitu salam seperti ekor kuda. Nah itu riwayat hadisnya. Nabi melarang seseorang salam itu seperti ekor kuda. Yaitu sebagian ulama menafsirkan ekor kuda itu ketika dia salam itu membuka tangan. Membuka tangan itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi karena itu baru bentuk penafsiran para ulama, dalam kaidah usul dikatakan
tidak boleh diingkari perkara yang mukhtalaf. Nah, kaidah usul perkara mukhtalaf kita tidak boleh mengingkarinya, kita hanya bisa memberikan masukan. Bahasanya membuka tangan ketika salam itu termasuk di antara pemahaman para ulama, termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Nabi. Salatnya seseorang itu seperti ekor kuda, yaitu kebuka. Kemudian kita juga tidak boleh salahkan karena ada hadis yang berbunyi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fi'lal hasan. Nabi suka beroptimis yang perkara-perkara baik. Ketika datang seorang laki-laki dikatakan kamu dari mana? Kami dari Ghifari. Apa kata Nabi? Wafarallahu lana. Semoga Allah ampuni kita karena dari suku Ghifar. Kemudian datang seseorang, siapa nama kamu? Yasir. Yassarallahu lana. Nah, ketika kita tanya kepada orang-orang tua kita dulu, kenapa dia buka tangan? Jawabannya, karena dia berdoa dengan perbuatan membuka pintu surga. Nah, berarti termasuk fi'lal hasan. Jadi kedua-dua ada dalil membuka termasuk fi'lal hasan, membuka tangan itu termasuk yang dilarang oleh Nabi, yaitu seperti ekor kuda. Nah, apabila dua hal ini terjadi dalam satu waktu bertentangan antara larangan dan maslahat, kaidah usulnya adalah muqaddamun daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak perkara mafasid ditamakan daripada mendapatkan kebaikan. Jadi kesimpulannya adalah jangan lagi dilakukan. Walaupun kedua-dua ada dalilnya, jangan lagi dilakukan karena kaidah usul menjawab daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yang kedua tentang Masya Allah, yaitu jamaah yang menambah gerakan. Dia mau sujud, sebetulnya dia mau sujud lutut dulu, kemudian tangan langsung ke kepala. Tapi karena faktor badan berat, karena faktor lutut dah lemah, karena faktor banyak faktor, akhirnya dia merangkak sujudnya. Allahu Akbar, lutut dulu, gitu. Nah, itu bukan tidak termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Kenapa? Karena dia bergerak dalam rangka menyempurnakan gerakan sholat. Kalaulah dia paksakan dirinya lutut dulu langsung itu, mungkin kepala terpeletok gitu. Tapi kalau sekiranya orangnya sehat walafiat, masih muda, kalau dia bisa lutut langsung tangan ke tempat sujud, dia buat begitu, itu memang itu disebut abas, pergerakan yang tidak dibutuhkan dalam sholat. Jadi tergantung siapa yang melakukannya. Apakah gerakan itu dibutuhkan? Kalau dibutuhkan nggak ada masalah. Lil wasail hukumul maqasid. Perantara itu akan menjadi tujuan, hukum tujuan. Karena dia tidak akan bisa melakukan sujud tanpa gerakan tersebut. Apalagi seperti seseorang ketika bangkit dari sujud saking tuanya usia 80 tahun misalnya, Allah dia sujud gini, Allahu Akbar. Batal salat bapak itu. Kenapa goyang-goyang banyak sekali? Kalau nggak begitu saya bangkit, saya nggak bisa bergerak. Jadi kita tidak bisa menghukuminya. Jadi bergantung diperlukankah atau tidak diperlukan. Selama diperlukan nggak ada masalah, karena kaidah kita menaungi dengan bahasa lil wasaili hukmul maqasid. Itu saja insyaallah. Ya Rabb. Cukup tanya jawab hari ini. Untuk sempurnanya mohon Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Masyayikhina al-ulama'ina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa imanan kamila yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.